Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Latif Aula Pasien Rahman dengan NIM akhiran 031 kelompok 6 oseanografi A. Dan sini saya dan teman-teman saya akan melakukan pembahasan laporan sementara modul 2 tentang massa air di perairan Kendari, yaitu pertama dari identifikasi massa air sendiri. Nah, ini pada Transek F. Dari Transek F sendiri itu menunjukkan karakteristik massa air yang beragam dari setiap stasiunnya. Nah, dari Transek F itu berisi 4 stasiun, yaitu stasiun 3, stasiun 2, dan stasiun 18. Nah, menurut et al. Itu secara vertikal karakteristik massa air laut dapat dibagi ke dalam beberapa komponen parameter penyusun seperti temperatur, salinitas, densitas, serta tambahannya lagi itu tekanan. Nah, di stasiun 3 ini memiliki karakteristik massa air dengan rentang suhu yang cukup tinggi dan salinitas yang sedang. Nah, untuk stasiun 3 sendiri itu memiliki rentang suhu sekitar 27,3 derajat Celcius sampai dengan 27,7 derajat Celcius. Dan salinitas diperkirakan 33,5 sampai 33,0 PSU. Secara vertikal mengikuti kedalaman, stasiun 2 memiliki karakteristik massa air yang dengan rentang suhu tinggi ke rendah dan salinitas yang sedang ke tinggi mengikuti kedalamannya. Nah, untuk stasiun 2 memiliki rentang suhu sekitar 8,4 sampai 27,6 derajat Celcius dan salinitas sekitar 33,5 sampai dengan 34,5 PSU. Di stasiun 21 memiliki karakteristik massa air dengan rentang suhu yang tinggi ke rendah dan salinitas yang sedang ke tinggi mengikuti kedalamannya seperti yang stasiun di atas. Rentang suhu dan salinitasnya itu sekitar 5,6 sampai 27,4 derajat Celcius untuk suhunya dan diperkirakan 33,7 sampai dengan 34,6 PSU untuk salinitasnya. Terakhir, pada stasiun 18 itu sendiri memiliki karakteristik massa air dengan rentang suhu yang tinggi ke rendah dan salinitas yang sedang ke tinggi. Rentang suhu dan salinitasnya yaitu sekitar 6,4 sampai 27,4 derajat Celcius untuk suhunya dan sekitar 33,8 sampai dengan 34,5 untuk salinitas. Ada analisis oseanografi ini, densitas yang digunakan yaitu tekanan atmosfer yang dilambangkan sigma T. Nah, sigma T di setiap stasiun itu cukup bervariasi tergantung dari kedalamannya. Jika semakin dalam, nilai densitas juga semakin besar. Lalu nilai densitas itu sendiri dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas pada kolom perairan. Nah, serta berbagai faktor dari permukaan yang dapat dipengaruhi oleh nilai sigma T ini. Lalu Transek. Nah, di Transek J ini hasil identifikasi pada menunjukkan karakteristik massa air yang beragam dari setiap stasiunnya. Sama seperti Transek F di atas itu. Soalnya pembahasannya di sini banyak. Jadi kalau bisa 2 orang, 2 ini nggak sih? 2 subbab. Yaudah lanjut. Sampai 5 titik berapa? Sampai 5.1. Iya, sampai 5.4. Lalu untuk Transek F yaitu memiliki 4 stasiun yaitu stasiun 1, stasiun 20, stasiun 19 serta stasiun 18. Untuk karakteristik massa air lautnya dapat dilihat dari parameter utama oseanografi seperti temperatur, salinitas dan juga densitasnya. Lalu untuk menyatakan bahwa salinitas dan suhu menentukan densitas perairan, di mana semakin dalam perairan suhu semakin rendah dan salinitas akan semakin meningkat.
Jadi kerapatan air juga pasti bakal meningkat. Nah, di stasiun 1 itu dia memiliki massa air rentang suhu yang tinggi ke rendah dan salinitas itu yang sedang. Nah, dengan rentang suhu sekitar 7,8 sampai 27,6 derajat Celcius dan salinitas sekitar 33,8 sampai dengan 34,5 PSU secara vertikal mengikuti kedalaman. Lalu di stasiun 20 itu karakteristiknya rentang suhu yang tinggi ke rendah dan salinitas yang sedang ke tinggi mengikuti kedalamannya. Nah, di stasiun 20 itu rentang suhunya sekitar 6,2 sampai 27,6 derajat Celcius dan salinitas diperkirakan 34 sampai 34,6 PSU. Di stasiun 19 itu memiliki karakteristik dari suhu yang tinggi ke rendah dan salinitas yang sedang ke tinggi mengikuti kedalamannya dengan rentang suhu 7,9 sampai dengan 27,5 derajat Celcius dan salinitas diperkirakan 34 sampai 34,5 PSU untuk salinitasnya. Terakhir di stasiun 18 seperti pada stasiun sebelumnya dia memiliki rentang suhu dari 6 derajat Celcius sampai dengan 27,4 derajat Celcius serta salinitas yang bisa diperkirakan kira-kira 33,8 sampai 34,6 PSU. Lalu densitas yang digunakan yaitu densitas sama seperti pada stasiun pada Transek F yaitu sigma T pada setiap stasiun bervariasi tergantung kedalamannya. Lalu densitasnya itu sendiri sama, yaitu dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas perairan. Peristiwa ini terjadi di permukaan akan mempengaruhi kondisi oceanografi kolom air pada lapisan homogen seperti suhu dan salinitas yang akan diikuti oleh sigma T sebagai fungsi suhu dan salinitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laila. Saya. Ke atas dong. Hai. 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 Oh iya, sampai kepotong. Bagian 5.2. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Ramadhani Kavita Zara dengan NIM 2605011241205. Sebelumnya maaf ya Kak, saya nggak on cam karena berbahaya sedikit. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang klasifikasi massa air yang ada di Transek F. Jadi di Transek F ini terdapat 4 jenis massa air, yaitu Bengal Bay Water, Indonesian Upper Water, Eastern South Pacific Central Water, and Eastern South Pacific Transition Water. Jadi di Transek F ini memiliki kedalaman maksimalnya adalah 777 meter yang masih dapat digolongkan sebagai upper water, Bengal Bay Water, yang teridentifikasi dengan rentang suhu karakteristik antara 25,0 hingga 29,0 derajat Celcius dan rentang salinitas antara 28 hingga 25 ppt. Nah, keberadaan BBW ini mengindikasikan jika adanya pengaruh dari Samudra Hindia bagian timur yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, Indonesian Upper Water, yang memiliki rentang suhu antara 8 hingga 23 derajat Celcius dan rentang salinitas antara 34,4 hingga 35 ppt, yang mencerminkan percampuran kompleks massa air di wilayah kepulauan Indonesia yang menjadi jalur penghubung antara arus lintas samudra. Eastern South Pacific Central Water memiliki ciri oleh rentang suhu 8 hingga 24 derajat Celcius dan rentang salinitas 34,4 hingga 36,4%, yang menunjukkan jika adanya kontribusi massa air yang berasal dari Samudra Pasifik bagian selatan, Eastern South Pacific Central Water, yang dipisahkan oleh minimum salinitas permukaan dari Western South Pacific
Central Water yang sedikit lebih dingin, sekitar 6 hingga 22 derajat Celcius dibandingkan 8 hingga 23 derajat Celcius. Dan lebih tawar 34,5 hingga 35,8 dibandingkan dengan 34,4 sampai 36,4 seperti yang dikatakan Emery dan Magical. Lalu Eastern South Pacific Transition Water ini memiliki rentang suhu di antara 14 hingga 20 derajat Celcius dan rentang salinitas antara 34,6 hingga 35,2%. Ini menjadi indikasi zona peralihan atau percampuran antara ESPCW dan massa air lainnya. Berdasarkan sebaran dari titik-titik pada data diagram yang ada pada Transact F, terlihat jika karakteristik Bengal Bay Water ini cenderung mendominasi pada lapisan permukaan dengan suhu yang tinggi dan salinitas yang lebih rendah. Seiring dengan bertambahnya kedalaman, karakteristik pada massa air secara bertahap akan menunjukkan kemiripan dengan Indonesian Upper Water yang mencerminkan sebuah pengaruh percampuran di perairan Indonesia. Selain itu juga terdeteksi pola pengaruh dari Eastern South Pacific Central Water pada rentang suhu dan salinitas menengah hingga tinggi yang masuk melalui arus lintas Indonesia. Keberadaan titik-titik data di antara karakteristik SPWCW dan IUV mengindikasikan jika adanya Eastern South Pacific Transition Water sebagai hasil percampuran di antara massa air Pasifik Selatan dan bagian massa air perairan Indonesia. Klasifikasi massa air pada Transact F menunjukkan jika adanya interaksi kompleks yang terjadi antara massa air Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bagian wilayah perairan Kendari. Kemudian pada Transact J sama seperti Transact F, pada Transact J ini juga memiliki 4 jenis massa air seperti yaitu Bengal Bay Water, Indonesian Upper Water, Eastern South Pacific Central Water, dan Eastern South Pacific Transition Water. Nah, pada Transact J ini memiliki kedalaman maksimal yaitu 705 meter yang masih dapat digolongkan sebagai upper water. BBW ini dapat dikenali dengan kisaran suhu sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius dan salinitas sekitar 28 hingga 35 derajat. Yang menandakan jika adanya aliran dari timur Samudra Hindia yang merambat ke perairan Indonesia. Sementara itu, IUV memiliki suhu sekitar 8 hingga 23 derajat Celcius dan salinitas sekitar 34 hingga 35 derajat yang menggambarkan dinamika percampuran air yang rumit di kawasan kepulauan Indonesia yang memiliki peran sebagai jalur pertemuan antara arus antar samudra. Dalam Iskandar dan Suga 2022, disebutkan jika menurut Talley and Spinfall 2005, outflow box di Samudra Hindia ini mempresentasikan jika karakteristik Indonesia upper water karena lokasinya yang lebih dekat dengan daerah sumber di Laut Indonesia. Sebelum karakteristik tersebut menghilang yang diakibatkan oleh interaksi dengan massa air yang lebih asin dan Samudra Hindia, ESPCW memiliki suhu sekitar 8 hingga 24 derajat Celcius dan salinitas sekitar 34 hingga 36 yang mengindikasikan jika adanya pengaruh massa air dari bagian Samudra Pasifik. ESPTW menunjukkan jika suhu 14 hingga 20 derajat Celcius dan salinitas 34,6 hingga 35,2. Ini yang menjadikan indikasi zona peralihan atau percampuran antara ESPCW dan massa air lainnya. Pada diagram TS yang berada di Transact F, BBW mendominasi pada lapisan permukaan dengan suhu yang tinggi dan salinitas yang rendah. Semakin dalam karakteristik air beralih menyerupai IUV mencerminkan jika proses percampuran khas perairan Indonesia, pengaruh ESPCW dapat terlihat pada kisaran suhu dan salinitas menengah yang tinggi yang masuk melalui arus lintas Indonesia Arlindo. Titik-titik data yang berada di antara SPCW dan IUV mengisyaratkan keberadaan ISPTW hasil percampuran antara massa air Pasifik Selatan dan perairan Indonesia secara keseluruhan.
klasifikasi massa air pada transek J ini memperlihatkan jika interaksi perairan samudra antara Samudra Hindia dan Pasifik di perairan Kendari. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mak Avera. Aku terakhir aja. Oh, oke. Ya, selanjutnya pada 5.3 itu merupakan poin pembahasan untuk nilai kestabilan massa air atau yang disimbolkan dengan E. Pada transek F, berdasarkan hasil analisis kestabilan massa air pada transek F yang ditunjukkan pada gambar 9, terlihat bahwa kondisi kestabilan massa air pada stasiun ini sangat bervariasi di antara keempat stasiun dalam kedalaman maksimumnya pada 50 meter. Menurut Stewart, tahun 2002 dalam Purwardana 2013 menyatakan bahwa kestabilan massa air ini dapat ditentukan dengan persamaan stabilitas E. Suatu massa air dapat dikatakan stabil jika nilainya lebih dari 0, lalu dikatakan netral jika nilai E sama dengan 0, dan tidak stabil jika nilai E kurang dari 0. Pada stasiun 3 yang terletak paling dekat dengan daratan, didominasi oleh kondisi netral. Pada hampir seluruh lapisan air yang diamati, dengan beberapa indikasi yang tidak stabil, di lapisan permukaan dan sedikit menuju kedalaman. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan densitas pada kolom air stasiun 3 relatif kecil, sehingga potensi pencampuran vertikal mungkin tidak terlalu signifikan, namun tetap ada di lapisan tertentu. Pada stasiun 2, menampilkan kondisi yang didominasi oleh ketidakstabilan. Pada sebagian besar kedalaman yang teramati menandakan adanya lapisan air dengan densitas yang lebih tinggi di atas lapisan yang lebih rendah. Kondisi ini dapat memicu pencampuran vertikal yang lebih aktif dibandingkan stasiun 3 dalam rentang kedalaman ini. Sedangkan pada stasiun 21 yang terletak pada tengah transek menunjukkan kondisi yang cenderung stabil. Pada sebagian besar kolom air hingga kedalaman sekitar 50 meter, didapatkan beberapa indikasi kestabilan yang netral. Lalu kestabilan ini menunjukkan bahwa air dengan densitas yang lebih tinggi berada di bawah, sehingga menghambat terjadinya pencampuran vertikal yang signifikan pada stasiun ini dalam rentang kedalaman yang diamati. Lalu pada stasiun 18 yang berada di ujung kanan transek F, memperlihatkan kondisi yang didominasi oleh ketidakstabilan pada lapisan permukaan, namun berubah menjadi kondisi netral dan stabil pada kedalaman yang lebih dalam rentang 50 meter. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses pencampuran di permukaan akibat pengaruh eksternal, seperti karena faktor angin atau masukan massa air dari daratan. Selain itu, transisi dari tidak stabil ke stabil pada kedalaman yang lebih besar memperlihatkan proses restratifikasi alami, di mana kolom air kembali ke kondisi yang lebih teratur. Pola kestabilan antar stasiun yang ditinjau pada kedalaman terbatas mengindikasikan adanya pengaruh dari air yang terbawa oleh sungai ke perairan, yang mana akan berpengaruh pada kestabilan massa air di perairan ini. Lalu yang selanjutnya pada transek J, berdasarkan hasil analisis kestabilan massa air pada transek J yang ditunjukkan pada gambar 11, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam stabilitas kolom air pada sepanjang transek J yang membentang dari stasiun 1 hingga stasiun 18. Secara umum, kestabilan massa air diindikasikan oleh simbol-simbol yang berbeda pada setiap kedalaman di tiap stasiun. Simbol TS menunjukkan kondisi termohaline yang tidak stabil, di mana air yang lebih padat berada di atas air yang kurang padat, sehingga memicu adanya pencampuran vertikal. Sedangkan untuk simbol S menandakan kondisi stabil dengan air yang lebih padat berada di bawah yang mampu menghambat pencampuran. Sementara itu untuk simbol N merepresentasikan
merepresentasikan kondisi netral, di mana tidak ada perbedaan densitas yang signifikan untuk mendorong atau menghambat pencampuran. Pola distribusi kestabilan ini menunjukkan adanya dinamika vertikal seperti pelapisan perairan di perairan Kendari yang dipengaruhi oleh densitas pada berbagai kedalaman setiap stasiun. Jika perbedaan nilai densitas terhadap kedalaman semakin besar, maka lapisan perairan akan semakin stabil. Oke, selanjutnya pada stasiun 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar kolom air menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa air dengan densitas yang lebih tinggi berada di atas air dengan densitas yang lebih rendah, sehingga berpotensi menyebabkan pencampuran vertikal yang kuat di seluruh kedalaman stasiun. Pada stasiun 20, terlihat adanya lapisan pada stasiun 20 terlihat adanya lapisan yang lebih stabil, terutama pada kedalaman menengah. Namun, terdapat indikasi tidak stabil di lapisan permukaan dan juga lapisan bawah. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi yang lebih jelas di kedalaman tertentu dengan potensi pencampuran di lapisan atas dan bawah. Pada stasiun 19, menunjukkan adanya variasi kestabilan dengan kedalaman. Terlihat adanya lapisan stabil yang berselang-seling dengan lapisan tidak stabil dan beberapa titik yang netral. Lalu, pola ini mengindikasikan zona-zona dengan kecenderungan stratifikasi dan pencampuran yang berbeda dalam kolom air yang sama. Stasiun 18 cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil pada sebagian besar kedalaman. Hal ini menandakan bahwa perbedaan densitas yang besar dapat menghambat pencampuran vertikal dan cenderung membentuk lapisan-lapisan yang terstratifikasi dengan baik seperti yang ada pada stasiun ini. Baik, untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mark. Selanjutnya, pergerakan massa air di Transect F. Berdasarkan hasil analisis di Transect F, dari gambar 10 terlihat bahwa adanya gerakan di kolom perairan yang disebabkan oleh perbedaan nilai densitasnya. Nilai densitas yang rendah membuat massa airnya menjadi ringan dan bergerak menuju permukaan. Menurut Panjaitan 2021, perairan yang densitasnya rendah atau hangat mempunyai muka laut yang lebih tinggi daripada perairan yang densitasnya lebih tinggi atau dingin. Akibatnya terdapat slope atau kemiringan muka laut densitas rendah dengan muka laut densitas tinggi. Mengacu pada nilai densitas sekitar 22-23 kg per meter kubik, dapat diamati lintasan pergerakan massa air dari kedalaman yang lebih besar menuju kedalaman yang lebih dangkal antar stasiun di Transect F. Pada gambar 10, massa air dengan densitas sekitar 22-23 kg per meter kubik kedalaman sekitar 38 meter di stasiun 2 cenderung bergerak ke arah stasiun 3, di mana nilai densitas yang serupa ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal, yaitu sekitar 29 meter. Pergerakan ini terus berlanjut ke arah stasiun 18, di mana nilai densitas yang sama terdeteksi pada kedalaman lagi, yaitu sekitar 5 meter. Akhirnya pergerakan massa air ini mencapai stasiun 21, di mana nilai densitas 22-23 kg per meter kubik berada pada kedalaman yang paling mendekati permukaan air di antara keempat stasiun, yaitu sekitar 3 meter. Fenomena pergerakan massa air dari kedalaman yang lebih dalam ke permukaan dengan nilai densitas yang relatif sama ini mengindikasikan adanya dinamika vertikal dan horizontal dalam kolom air di Transect F. Pergerakan ini didorong oleh tidak seimbangan densitas, di mana air yang lebih ringan atau sekitarnya rendah cenderung naik dan air yang lebih berat atau densitas cenderung turun akibat pengaruh gravitasi, menciptakan pola pergerakan massa air. Kemiringan muka laut yang diakibatkan oleh perbedaan densitas menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan horizontal massa air dari area dengan muka laut yang lebih tinggi menuju area
muka laut yang lebih rendah. Faktor seperti suhu dan salinitas juga ikut mempengaruhi pergerakan massa air. Karena kedua faktor ini menentukan densitas air suatu lapisan perairan. Pergerakan massa air ini akan mendapat pengaruh dari gaya Coriolis yang akan dibelokkan ke arah sesuai lokasi bagian belahan bumi. Karena lokasi stasiun yang diamati dekat dengan ekuator, maka gaya Coriolis tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Angin dan topografi dasar laut juga dapat mempengaruhi bahkan memperkuat pergerakan massa air ini, terutama di dekat ekuator di mana pengaruh gaya Coriolis melemah. Selanjutnya pergerakan massa air pada transek J. Berdasarkan hasil analisis di transek J dari gambar 12 terlihat bahwa adanya pergerakan di kolom air yang disebabkan oleh perbedaan nilai densitasnya. Nilai densitas yang rendah akan membuat massa airnya menjadi ringan dan bergerak menuju permukaan. Menurut Aziz 2006 dalam Pahlavi et al. 2022, massa air bergerak dari densitas tinggi ke densitas yang lebih rendah. Mengacu pada nilai densitas sekitar 22,18 kg per meter kubik, dapat diamati lintasan pergerakan massa air dari kedalaman yang lebih besar menuju kedalaman yang lebih dangkal antar stasiun di transek J. Massa air dari masing-masing stasiun bergerak dari area dengan densitas yang lebih tinggi ke area dengan densitas yang lebih rendah pada kedalaman yang sama. Pada gambar 12, massa air dengan densitas 22,18 kg per meter kubik yang terletak pada kedalaman sekitar 39 meter stasiun 18 cenderung bergerak ke arah stasiun 1, di mana nilai densitas yang serupa ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal, yaitu sekitar 30 meter. Pergerakan ini berlanjut ke arah stasiun 20, di mana nilai densitas yang sama terdeteksi pada kedalaman yang lebih dangkal, yaitu 20 meter. Selanjutnya massa air bergerak mencapai stasiun 19, di mana nilai densitas 2,18 berada pada kedalaman yang paling dangkal di antara keempat stasiun, yaitu sekitar 16 meter. Fenomena pergerakan massa air dengan nilai densitas yang relatif sama menuju kedalaman yang lebih dangkal dari kedalaman yang besar antar stasiun ini mengindikasikan adanya aliran massa air secara horizontal yang dipengaruhi oleh perbedaan tekanan hidrostatis akibat variasi densitas. Nilai densitas yang dianalisis sama, kedalaman yang berbeda antar stasiun menciptakan gradien tekanan yang mendorong air dari area dengan kolom air yang lebih padat mencerminkan densitas yang lebih tinggi pada kedalaman yang sama secara relatif menuju area dengan kolom air yang kurang padat. Massa air cenderung bergerak ke arah stasiun dengan kedalaman yang lebih dangkal untuk nilai densitas yang sama, yang secara efektif merupakan pergerakan dari area dengan densitas potensial yang lebih tinggi pada kedalaman tertentu menuju area dengan densitas potensial yang lebih rendah pada kedalaman yang sama. Gerakan ini didorong oleh ketidakseimbangan densitas, di mana air yang lebih ringan atau densitasnya rendah cenderung naik dan air yang lebih berat atau densitasnya tinggi cenderung turun akibat pengaruh gravitasi, menciptakan pola pergerakan massa air. Kemiringan muka laut yang diakibatkan oleh perbedaan densitas menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan horizontal dari area dengan muka laut yang lebih tinggi menuju area dengan muka laut yang lebih rendah. Pergerakan massa air ini mendapat pengaruh dari gaya Coriolis yang dibelokkan ke arah sesuai lokasi pengamatan di bagian belahan bumi utara atau selatan. Karena lokasi stasiun yang diamati dengan ekuator, maka gaya Coriolis tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Oke, sudah selesai. Ini diisi. Terima kasih.
Guys, penutup dulu guys. Bagaimana? Oh iya. Dulu itu betul harus on cam lah. Sabar. Ya Allah. Aduh. Apa sih lagi? Nah, ini penutup ya. Sekian dari kelompok 6. Makan lo dia lo. Bisa lo dia ngunyah lo. Penutup. Bener anjir. Oke, ulang. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6. Saya Latif Aula Pasha Nurrahman bersama teman saya Marka Vera, Elitas, dan Laila mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, terima kasih Pak. Masih. Kasih Kak, mohon maaf jika ada kesalahan.